Alright, shalom, selamat siang teman-teman yang di virtual Zoom kompak dan juga teman-teman yang ada di YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Ya seperti biasa kita hadir ya, kompak komunitas sepakat ini hadir setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Tepat, nggak ada jam karet, nggak laku di sini. Semua saya tepat. Ada orang, nggak ada orang, ada narasumber, jalan, go. Oke. Yang kompak podcast ini yang selalu menghadirkan ya obrolan inspiratif yang memperkaya iman dan wawasan kita. Hari ini kita sangat bersyukur bisa berbincang-bincang dengan Ibu Jun Fleming ya, aslinya Ambon tapi lama di Nederland ya, mantap ya. Ya beliau berasal dari Ambon kan, tapi saat ini sedang ada di perbatasan mana? Belgia sama Belanda ya. Ya pasti sibuk lah, ada kesibukan ya. Kita akan mendengar kisah dari Ibu Jun bagaimana dia mengalami Kristus secara pribadi pada waktu muda maupun sampai saat ini ya, pengalamannya bagaimana dia mengalami Kristus ya, yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Anda yang sudah hadir di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel ya, Facebook, Instagram, saya percaya Anda adalah orang-orang yang terpilih pada hari ini. Ya, kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini berarti apa? Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Jadi otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan orang ya, bukan yang lain ya. Otoritas tertinggi hanyalah firman Tuhan. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta maupun kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook maupun Instagram, saya ajak Anda semua untuk membagikan ya siaran ini ke komunitas-komunitas yang lain, karena ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis dalam Matius 28, 19-20 dan kenapa Matius 28, 19-20 itu bicara apa? Pergilah, kita suruh pergi, bukan duduk-duduk manis, duduk-duduk biarkan pendetanya saja yang memuridkan. Enggak, kita semua ya harus perintah. Amanat agung itu perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Markus 16 ayat 15, pergilah juga ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kisah para Rasul 1 ayat 8, kamu semua akan menjadi saksiku. Mari kita bersama-sama terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada satu hal yang penting yang saya harus sampaikan pada seluruh teman-teman yang ada di virtual Zoom maupun di Facebook, YouTube channel maupun Instagram. Ya. Jadi podcast kompak ini, podcast kompak siang ini adalah ruang berbagi pengalaman. Ya, pengalaman apa? Pengalaman iman, ya, dan perjalanan spiritual. Ya, narasumber dalam perjumpaan pribadinya dengan Kristus. Ya, podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan kepercayaan manapun. Ya, kami percaya bahwa setiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing, dan dalam podcast ini ya kita hanya akan membahas bagaimana narasumber mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka ya. Mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang ini sebagai tempat untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Ya, ada Pak Karel, ada Ibu Ria Worang dari Itali, Ibu Arianca Balikpapan, Pak Karel dari Sidoarjo. Alright, podcast ini adalah berbincang-bincang ya. Jangan diharapkan narasumber akan berbicara dari A sampai Z sampai selesai. No. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Ya, semua orang boleh
Jika orang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya. Karena kalau nggak ngerti, loh, kok podcast kok dipotong-potong? Ya, ini podcast, bukan kesaksian satu orang cerita dari A sampai Z terus nggak kita potong. No, ini podcast, ngobrol-ngobrol ya. Jadi disinilah seninya podcast ini. Oke, kita mulai ya. Saya buka, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada siang hari ini, biarlah pikiran dan hati kami tertuju kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami anak-anak-Mu saat ini datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengar kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Jun pada siang hari ini. Berbicaralah melalui kesaksian dari hamba-Mu Ibu Jun Flemeling, dan biarlah telinga, fisik, dan hati kami saat ini kami buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Jun. Dengan penuh ucapan rasa syukur, segala hormat kami sambut kebenaran dan kesaksian dari Ibu Jun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama boleh katakan amin. Great ya. Hari ini luar biasa ya. Saya sapa dulu lah yang ada di virtual Zoom ini ya, teman-teman di Kompak yang setiap Senin Kamis selalu ada. Ibu Ria dari Itali, Ibu Arianca Balikpapan, Ibu Jun dari narasumber kita dari perbatasan Belgia dan Belanda ya, dan Pak Karel dari Sidoarjo, dan teman-teman ada di Facebook ada banyak, saya nggak tahu, nggak kenal semua, tapi ada 8 orang ya. YouTube channel ada 12 ya, 13 sekarang ya, ada 13 masuk. Saya nggak tahu siapa ini, nanti biarlah kalau dia komen, boleh teman-teman yang ada di YouTube channel silakan komen. Jika ada yang mau dikomen silakan. Kita ada di Kompak siang ini ya. Podcast ini ada setiap hari Senin dan Kamis ya. Tidak ada hari libur. Setiap minggu ada, setiap bulan ada. Tidak ada hari libur. Hari tanggal merah tetap ada podcast. Alright. Hari ini ya luar biasa, ini ada Bu Jun ya, very exclusive and it's gonna be very inspiring. Ya, sebagai awal Ibu Jun ya, bisa diceritakan secara singkat ya, tentang asal usul Ibu Jun, kenapa kok mau ke Belanda? Kok ke Belanda? Kok nggak ke Amerika sana, States? Orang bilangan Paman Sam. Ya toh, kenapa kok pilih Belanda? Di Belanda di perbatasan pula, ya kan? Perbatasan Belgia sama Belanda. Berapa lama di Belanda? Apakah sudah ganti paspor? Ya, tadinya kan paspor hijau, sekarang sudah jadi paspor apa ya? Coklat ya, Belanda. Hijau juga kah? Masih hijau? Masih hijau? Paspor merah. Oh, merah. Ya. Sudah, kalau masuk Indonesia bayar pajak, ya, mahal. Ya, bayar 35 lama-lama euro. di Indonesia. Ya, oke. Alright, oke. Ya. Silakan Bu Jun, the time to start now. The floor is yours. Go. Okay. Shalom semuanya, selamat siang. Di sini masih pagi, jam 7 masih gelap. Ya, nama saya Jun Flameling. Itu nama suami saya, orang Belanda. Dan saya sendiri orang Ambon, tapi saya besarnya di Jakarta. Dan saya tinggal di Belanda sini sudah 31 tahun. Saya menikah dan saya punya 3 anak. Dan tadi Pak Andre tanya, kenapa kok Belanda? Ya, saya juga nggak ngerti deh, Tuhan kok Belanda? Saya nggak mau dulunya, saya maunya di Jakarta aja, lebih enak kan.
Jakarta, sesama orang Indonesia, bahasanya juga sama. Tapi pada eh, tahun 93 ya, 1993, tiba-tiba saya dapat eh, tiba-tiba aja pokoknya nggak ada angin, nggak ada ujung, nggak tahu. Ada orang di sini kirimin foto suamiku ke saya. Oh Jun, ini barangkali buat kamu. Saya kaget. Ini apa? Emangnya kucing apa anjing apa bagaimana? Buat saya gitu. Ini siapa? Saya nggak kenal sama sekali suami. Iya, dia itu senang sama orang Indonesia. Ya terus kenapa saya? Kan nggak kenal orang Indonesia. Saya pokoknya menolak, saya nggak mau. Saya bilang enggak, ini bukan untuk saya. Ini pasti nggak orang percaya ini. Ini kalau dari Belanda udah modelnya nggak bukan percaya nih. Saya gitu. Tapi terus akhirnya temanku bilang, udah, kamu tuh ngeluh terus. Udah sekarang itu foto bawa pulang, mau kasih lihat mamamu. Habis itu doakan. Itu kata temanku waktu itu. Terus saya gini, enggak, saya nggak mau doakan. Ntar Tuhan bilang iya lagi. Waduh, aku kan jauh, Belanda tuh jauh banget dari Indonesia. Gitu ya, saya harus tinggalin mamaku, tinggalin keluarga lah. Tapi terus akhirnya mamaku lah yang berdoa pada saat itu. Dan saat itu mama tuh bilang begini, saya yakin sekali bahwa Tuhan kirim dia buat kamu. Itu mamaku saat itu bisa tuh dia bilang begitu. Terus saya bilang nggak bisa mah. Saya nggak tahu nih asal usulnya bagaimana bagaimana. Tapi saudara yang lebih aneh lagi, saya baru terima fotonya seminggu kemudian saya dapat surat dari dia. Jadi temanku kasih alamat saya sama dia. Itu dia tulis segala asal usulnya. Saya kerja di sini, saya bukan orang Kristen. Waduh, Pak Andre itu yang bikin saya syok banget. Terus saya gini, mah, ini nggak salah nih kalau dari Tuhan, nggak mungkin dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan, masa bukan orang percaya? Sementara saya orangnya udah hidup baru, udah melayani. Wah, kan maunya dapat suami yang sama lah ya, sama-sama pelayan gitu ya. Saya bilang, ini bukan dari Tuhan. Lalu mamaku, tuh, pokoknya mamaku terus, ya kita nggak tahu, barangkali Tuhan mau supaya kamu membawa dia mengenal Tuhan Yesus. Emang dia nggak boleh kenal Tuhan Yesus? Gitu kata mamaku. Terus saya bilang, iya boleh sih Ma, tapi ya nggak usah saya. Sementara itu, Ibu Bapak, selama itu saya selalu berdoa Tuhan, saya minta jodoh orang Indonesia, seorang pelayan Tuhan. Tapi saya nggak dapat dari Tuhan. Dan akhirnya saudara yang lebih mengejutkan lagi, dia datang ke Jakarta. Itu bikin saya syok banget. Dia datang untuk memperkenalkan diri. Saya terus tetap, Tuhan ini nggak salah nih begini nih Tuhan, dia kan bukan orang percaya. Kenapa Tuhan kirim untuk saya? Terus mamaku bilang, dalam segala hal Allah turut bekerja. Terus saya pikir, iya Wow, juga benar. keren, keren. Tapi kan kok orang itu, pokoknya titiknya tuh saya, kenapa orang nggak percaya dikasih ke saya? Saya bilang nggak mungkin, Mama nggak mungkin. Ini kayaknya pincang nih, pincang nih. Dia sama sekali ya, ibu bapak sama sekali 0,0. Nggak kenal Yesus, nggak kenal Roh Kudus, nggak kenal Bapak, nggak kenal, nggak tahu. Akhirnya dia datang memperkenalkan diri, dan dia langsung, saudara, itu yang lebih mengejutkan saya sampai stres-stres waktu itu. Dia langsung memperkenalkan diri dan dia bilang sama mamaku, oh ya saya mau melamar anak ibu. Waduh, saya lagi pusing, dia terus udah langsung mau melamar. Saya bilang ini nekat ini orang. Saya bilang, "Pak," tapi saya juga tetap pada saat itu saya bilang, saya orang Kristen, saya anak Tuhan dan saya ke gereja setiap hari Minggu supaya jelas dia tahu Sebentar.
sebentar Ibu Jun, bentar ya. Ya, Ini teman-teman pada bertanya ini dalam hati. Sebetulnya dari mana dia tahu tuh Flemeling itu oh kok bisa ya, tahu Ibu ya, Jun dari mana dia alamatnya apa ya, semua? Kenapa ya. dia begitu nekat? Siapa dia? Jadi gini, waktu tahun 92, saya tuh jalan-jalan ke Belanda sama temen. Nah, Ah, cakep jalan-jalan lah. gitu. Iya, Cakep lah. tapi saya nggak ketemu, Pak. Oh, Saya oke. nggak ketemu dia. Biasa aja jalan-jalan seneng-seneng lah di sini. Nah, saya tinggal di rumah sama temen saya itu. Di sebelahnya, saya kenalan sama ini bapak nih. Kenalan, dia sementara ajak jalan-jalan saya. Habis itu saya pulang, nggak ada kejadian apa-apa. Sebulan saya di sini, saya pulang. Nah, dia ini waktu itu kerja sama suamiku, satu kerjaan. Nah, waktu itu suamiku ini dia bilang gini, kamu punya nggak sih orang Ambon buat saya? Aku mau dong kenalan sama orang Ambon. Dia ngomong begitu ke temen ini. Nah, temen ini inget, kok orang Ambon ada tuh si Jun, dia udah pulang ke Jakarta. Nah, awalnya begitu. Tapi terus dia bilang, tapi kalau kamu mau, udah kirim fotomu sini. Nanti saya kirim ke Jakarta. Jadi melalui bapak ini. Gitu. Akhirnya di foto itu dikirimlah ke saya. Dan alamat saya juga dia tahu, suamiku tuh tahu dari temen ini. Jadi dia belum dapat kabar dari saya bahwa saya oke, saya mau kenalan, dia udah langsung aja tulis surat saya mau datang, saya mau kenalan. Waduh, orangnya ini udah kayak kilat khusus banget, belum apa-apa. Itu. Dan saya terus bertanya-tanya, Tuhan ini nggak salah, Tuhan ini pasti bukan dari Tuhan yang begini nih, nggak mungkin. Tapi ibu bapak saya tuh mendapat apa ya, jawaban-jawaban dari teman-teman tim doa saya itu. Kita punya tim doa waktu itu di Jakarta. Dari teman-teman itu mereka bilang begini, Yun, kamu jangan jangan bilang begitu. Udah aja mengucap syukur. Kita nggak tahu maksud Tuhan. Mungkin Tuhan mau lewat pernikahan ini kamu melayani di sana. Karena kan Amin. nggak bisa masuk Belanda atau masuk Eropa tanpa, khususnya Belanda, tanpa menikah untuk melayani nggak bisa. Jun harus melalui pernikahan terus bisa kamu tinggal sana. Terus saya pikir iya juga ya, benar juga. Nah, terus saya tuh dapat ayat yang 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak apa ya, Pikirkan. ayatnya tidak timbul dalam hati, Di, tidak ya, pernah didengar ya, gitu. Itu yang Tuhan berikan berikan. bagi orang yang mengasihi Dia. Terus saya pikir, ya ya Tuhan, bisa juga begitu. Tapi bagaimana ya saudara, saat itu saya bingung. Saya ya karena juga baru kenal, nggak nggak cepat sekali jalannya, cepat udah kayak kilat gitu. Lalu saya bilang, saya lagi bingung-bingung, dia malah ngelamar lagi. Oke Jun, kita menikah tahun 94 bulan Juni. Waduh, Ya, ya. saya Bentar, rasanya bentar, bentar Ibu Jun. Coba ceritakan, Ibu Jun itu anak keberapa? Anak tunggal atau apa? Belum anak cerita. tunggal, Nah, anak cakep tunggal. lah. Ini Cakep. bukan, kami berdua, saya Oke. anak tuh yang tua. Berdua kah? Dua Iya, orang. Anak dua. tertua. Oke. Iya, Jadi adik masih di mana? Di Jakarta? nah, enggak, adik saya udah meninggal. Oh, ya adik sudah meninggal. Ya, ya. Ibu Jun, Keluarganya ya namanya masih Ibu saya. Jun ini unik ya. Ibu Jun pasti apa ulang tahunnya bulan Agustus. Juni, Juni, Bercanda lah. Juni. Pasti Juni lah, masa Agustus? Bercanda. Iya, iya, Ya, oke. Agustus. iya, Ya, ini menarik ya. Ibu Jun besar di Jakarta ya. Orang Ambon iya, dari Jakarta. iya. Pasti dari keluarga Kristen kan? Dari dulu ya, Oke. dari bayi. Dari waktu kenal sama itu si pria yang beruntung itu, waktu apa sudah selesai kuliah atau sekolah atau bagaimana? Kapan? SMA kah? Belum cerita. Cakap lah. Enggak,
saya udah kerja waktu itu, Pak. Oh, sudah Saya ketemu kerja. dia, saya udah kerja. Iya, Sudah kerja, oke. udah Ya, kerja. sempat sempat kuliah kan? Sempat kuliah tapi nggak selesai. Iya, di mana? Kerja kuliah di mana? Di Fakultas Pancasila, Universitas Pancasila Oke. di Borobudur situ. Iya, tapi waktu itu saya nggak Apa? selesai. Ekonomi. Fakultas bukan farmasi. Us, Iya, apoteker, malah nggak mantap selesai ini. waktu itu. Iya, Nggak iya. selesai, Pak. Cuman Nggak sampai dipakai. tingkat 3. Ya sayang. Oke. Ya, sayang Waktu ya. berkenalan itu prosesnya begitu cepat ya. Ya, begitu cepat kan? Iya, ya Berapa begitu cepat. berapa bulan? Eh 2 bulan. 2 bulan ya. Wow. Ya, Itu 2 bulan. Saya kenal dia cuma 2 bulan. iya, iya. Terus ya itu, dia bilang, "Oh, apakah kita tukar cincin dulu, nanti tahun depannya jadi 94, Ya. biar kita menikah," gitu. Ya. Waduh, kilat khusus saya pikir gitu Ini ya. ada yang aneh. Ya, 2 bulan orang asing lagi, orang nggak percaya Tuhan lagi, langsung Ya. melamar, langsung di oke sama orang tuanya. Bagaimana komentar dari orang tua papa mama? Oh, ini kan orang belum percaya. Apakah bagaimana di gereja dulu atau bagaimana? Coba ceritakan. Jadi waktu malah mamaku yang mendukung sekali. Mamaku bilang, karena dia yakin bahwa ini Tuhan yang kirim, walaupun dia bukan orang percaya, tapi kamu harus memperkenalkan Tuhan Yesus sama dia. Jadi mama sama saya waktu itu kami ngomong, kita ini orang Kristen, dan dan saya mau kalau saya punya suami sama-sama beribadah ke gereja. Saya nggak mau saya ke gereja, suamiku di rumah. Saya nggak mau itu. Ya, Gitu. ya. Oke. Dan saya juga memperjelas dia, Ya. kalau kami toh menikah, saya mau diberkati di gereja. Amin. Ya. Dan kalau Pasti. diberkati di gerejaku harus jadi orang Kristen. Dan kalau Oke. jadi orang Kristen harus dibaptis. Waduh, panjang dia sampai ketawa dengernya. Oke. Gitu toh kan. Jadi saya harus dibaptis. Jadi sama sekali Pak nggak ngerti. Jadi kami, mama dan saya, khususnya mama karena dia punya Alkitab Belanda, saat itu mamaku yang ngerangin gitu, siapa Yesus, Oke. siapa Ini itu Bapa, siapa Roh si laki-laki Kudus. ini bisa bahasa Indonesia waktu datang melamar tuh. Enggak. Mama yang bisa bahasa Belanda. Oke. How Gitu. you know Berotek bisa bicara apa dalam bahasa Belanda atau bahasa Inggris? Mamaku terus karena mamaku juga punya Alkitab Belanda. Jadi dengan Alkitab itu mama ngajar dia gitu selama sebulan dia di Jakarta tuh. Oke, jadi mama yang Gitu. nginjilin dia. Jadi Iya. ada tantangan atau hambatan nggak dari si cowok tadi? Ini Enggak, dia udah bilang, oke, saya mau jadi orang Kristen, tapi saya nggak tahu bagaimana gitu. Oke. Jadi nggak ada hambatan. Bagaimana dengan keluarga si laki-laki itu, mungkin yang lahir di Belanda? Kenapa ini jadi Kristen ini? Siapa yang suruh? Nggak ada komen waktu berangkat kembali ke Belanda. Ada problem nggak dengan orang tua dari si cowok itu? Ada, ya. Ada, Dia masih pasti, punya kan? mama waktu itu dan adiknya, dan mamanya mereka semua bukan orang percaya ya. Ya pastilah. Oke, terus bukan ada orang percaya. Ada tantangan apa? Ya, mamanya tuh soal agama, mamanya tuh juga menentang. Buat apa, kata dia. Dan juga mamanya apa untungnya, tuh menentang karena saya kulitnya lain ya. Mamanya maunya orang Belanda. Saya kan orang Indonesia, kulitnya kan kulitnya gelap. Jadi itu yang tantangan besar dari dia itu. Oke. Iya, kulitnya gelap. Terus akhirnya waktu sudah sampai di sana sudah terlanjur kawin kan? Sudah kawin di gereja. Iya, jadi sebelum dia balik, ya itu tahun 93, dia sempat dibaptis Pak di gereja. Oke. Dia sempat dibaptis, jadi kita ngomong sama pendetanya, waktu itu saya GKPB. Nah, jadi kita ngomong sama GKPB. GKPB mana? Iya. Di mana? Waktu itu Keramat 6. Oh, Keramat 6. Sekarang udah pindah dia. Sekarang GKPB di mana ya? Tamrin kalau nggak salah.
Sleepy. Fajar Kemuliaan, Sleepy. GKPB Fajar Kemuliaan. Sleepy. ISPA 76. Oh iya. Ya, oke. Ya. Alright, Bu Jun ya. Jadi waktu sampai ke Belanda, untung nggak ada tantangan ya dari mami papinya ya, Enggak. bahwa sudah jadi orang percaya. Ya, selama membimbing dia si suami ini menjadi orang percaya, wah pasti nggak mudah dong, ya nggak? Sulit ya. Nah sulit. Coba ceritakan kesulitan apa? Ya, untuk dia mungkin motivasinya, saya bilang kamu pasti motivasinya kamu mau Kristen karena kamu mau menikah sama saya. Saya bilang gitu. Oke. Kalau untuk saya, very good. Saya itu utamakan iman saya. Kalau saya tidak menikah di gereja, saya nggak usah, kamu cari aja orang lain. Saya bilang gitu, karena di sini banyak nih orang di Jakarta yang mau kawin sama bule, banyak banget. Nah, jadi makanya dia tuh sungguh-sungguh belajar gitu. Dia walaupun mungkin ngertinya sedikit, tapi proses itu diteruskan sampai di Belanda. Pada waktu kami di sini, saya terus bimbing dia, terus sampai beribadah aja di sini. Saya tuh cari gereja, saya bilang, Tuhan nih saya udah di sini, Tuhan utus saya ke sini, sekarang di mana nih jemaat? Nah, ini saya dapat jemaat yang sama seperti jemaatku di Jakarta. Itu pun saya ke gereja sendiri, dia nggak mau. Karena nggak biasa. Nah, itu tantangan kayak gitu. Rasa aneh kan? Rasa aneh. Iya, apalagi terus pas sebelumnya saya mau kasih dulu, Tuhan itu sebelum menikah saya firman yang menguatkan saya, kenapa dia utus saya ke Belanda. Firman itu terambil dari Yesaya 42 ayat 6. Berbunyi, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Waduh, saya waktu dapat ini, waduh Tuhan, terang bagi bangsa-bangsa, ngeri banget. Aduh, ya saya kesini saya nggak kenal siapa-siapa dan masih harus belajar bahasa juga. Saya bilang ya oke Tuhan, terang bagi bangsa-bangsa. Agak mengerikan lah segitu waktu saya sampai di sini. Tapi ya udah saya ikutin aja. Oke Tuhan, saya berangkat, saya menikah dengannya. Banyak Pak tantangan dari suami saya sendiri karena dia waktu ke gereja kan nggak biasa. Gerejanya kan pakai tepuk tangan, pakai musik, nanti duduk, nanti berdiri, orang-orang angkat tangan. Dia, ini gereja apa? Ya, oke, bentar Bu Jun. Ini ada Pak Bambang udah masuk, ada Mama Ita dari Depok udah masuk. Ya, ada, ya itu aja. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya ya. Nggak usah tunggu-tunggu apa-apa. Boleh bertanya aja, relax saja. Ini podcast. Ya, silakan ya, bertanya. Saya Pak Andre. Mama Ita. Oke, very good. Oke, silakan. Ya. Salam Bu Jun. Ya, Halo, sebentar ini bahaya juga ini, Mama Ita yang tanya ini. Oke, saya disclaimer dulu ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari saya atau teman-teman yang di virtual Zoom ya, jika ada pertanyaan yang sensitif ya, yang terlalu menyinggung atau apa, Ibu Jun berhak untuk tidak menjawab. Oke, silakan. Mama Ita, silakan. Ya, terima kasih Pak Andre. Saya dikasih kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Jun. Ibu Jun, kami nih satu gereja, dulunya GKPB Kramat. Sebelum itu dia. Saya juga GKPB Purwokerto. Oh iya. Aduh. Pak Hari, Bu Nancy. Iya, Ibu Nancy. Ya.
Itu keramat itu, GKPB keramat Iya, itu. iya Ya, saya, GKPB Keramat. ya Ya, gitu. Sebelum Pak Hari meninggal itu masih iya, tetap, ya, ya, gitu. ya, Saya kagum dengan Ibu. Begitu besar Tuhan bekerja untuk jalan hidupnya Bu Jun ya, ya. ya, Iya, dan orang percaya dikasih sama orang yang tidak percaya. enggak, Yang tadinya dia sudah jadi terang, sekarang dikasih yang tidak terang, tapi harus menerangi. iya, Terus ya, harus jadi berkat. Nah, Amin. itulah visi amin, misinya GKPB, Bu. Ya, Bisa. ya, harus jadi terang dan jadi berkat, gitu ya. ya, Begini Bu Jun, saya mau tanya dulu. Jadi Bu Jun ini menikahnya di Jakarta atau di Belanda? di Ya, Jakarta. oh di Jakarta. Jakarta dulu ya. Mm-mm. Pasti kalau di Jakarta ini suami nih yang Belanda pasti dapat bimbingan konseling sebelum pranikah dong. Ya, ya, Ya. sama ah. Pak Hari dan Pak Andreas. Oh, eh, puji Pak Tuhan. Andreas ya, Raharjo. ya, Pak Andreas Raharjo kan? Ah, Pak bukan Andreas Pak Andreas Raharjo, ya, Nawawi. ya, Pak ya, Andreas Nawawi. Nawawi sama Oh, Pak, Nawawi ya. aduh siapa tuh satu tuh lagi Pak Odang. Pak Odang, iya. Nah, Ya, itu ya. pendidikan pranikah itu kan minimal 3 bulan, Iya. Ini ya kan? kilat Oh, khusus oh kilat, kilat ya. sebulan. Sebulan. Itu Ya, kemauan suami atau bagaimana? Sampai gereja bisa harusnya 3 bulan jadi 1 bulan. Itu kemauan ya siapa? jadi karena dia waktu itu lagi datang kan liburannya cutinya cuma sebulan. Oh, Jadi gitu ya. kami ngomong sama Pak Hari, Pak, ini mau jadi orang Kristen, ini mau dibaptis dan kami punya rencana untuk menikah gitu. Tapi dia cuma punya waktu 1 bulan nih, bagaimana nih? Belum pernah nikah waktu itu. Jadi waktu itu konseling untuk baptisan, hidup baru dan baptisan Hmm. gitu. Jadi dia Oh, dibaptis di sana. Nah, dia balik lagi 94 eh, untuk konseling pernikahan 2 bulan sebelum kami menikah. Jadi dia waktu itu liburnya 2 bulan sebelum kami menikah. Dia dapat libur 2 bulan. Jadi 2 bulan konseling pernikahannya sama Pak Hari. Waduh, Pak Hari itu banget orangnya. Ibu, dia ini dulu pernah diberkati nggak? Ya nggak pernah Pak Hari. Gimana diberkati dulunya? Dia pernah menikah ya. Dia oh, cerai. Tapi saya bilang dia kan bukan orang percaya Pak. Jadi bagaimana dia mau diberkati? Oh iya iya iya. Oke itu terhapus. Itu terhapus. Yang penting sekarang hidup baru dan saya mau memberkati. Itu kalau enggak ya kalau dia dulunya diberkati Pak Harinya nggak mau memberkati. Saya tidak akan memberkati 2 kali gitu. Tapi ya oh, Pak iya, Harinya ya iya. Iya, diberkati itu ya ya. memang visi misinya GKPB ketat sekali Iya ya, apalagi Pak iya Hari saat itu. Lalu iya 2 bulan itu full dia konseling ya, iya konseling di iya MDC apa GKPB iya apa Jakarta. iya. Eh, Pertanyaan saya yang kedua, gitu. Bahasa apa dia untuk mengikuti pra konseling pernikahan ini pakai bahasa apa sehingga dia Pak ngerti atau tidak gitu loh. bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, Oke, masih ya, jadi ya, Boleh lah. jadi mempermudah ya dia bisa pakai ya, bahasa ya, Inggris. ya. Jadinya Dan mereka juga bisa bahasa Inggris ya, Pak Hari dan Pak Andreas, Pak Odang itu semua bisa iya, bahasa Inggris. Akhirnya ya dia bilang ya udah satu-satunya jalan karena ya kalau bahasa Belanda sulit lah iya, kan belum nggak bisa. Iya, iya, iya. ya. Terus kira-kira pada masa konseling itu ada perubahan apa gitu loh? Perubahan apa dari apa tergerakkah hatinya atau bagaimana gitu responnya? Iya, ya memang memang betul dia tuh bilang, aduh kok saya rasanya lain ya, saya rasanya Oh, lain. Eh, oh, apa ada sesuatu yang lain dari dalam
Karena dia Oh, kan nggak begitu. pernah. Dia cuma tahu, oh Yesus itu yang lahir, yang kita rayain Natal. Nah, itu dia tahu. Oh, ah. Nah, selebihnya dia nggak tahu. Tapi Hmm. selama dia belajar, ya belajarnya 93, 94 dia belajar, baru dia tahu, oh begitu katanya. Jadi Hmm. Yesus itu bukan cuma lahir begitu aja, tapi dia mati, dia bangkit, dan dia ada saat ini. Pokoknya dia rasa, apalagi waktu dia dibaptis, Hmm. dia bilang, waduh saya keluar dari air, saya kayak lihat sesuatu yang kayak terang gitu, kayak yang saya nggak pernah ngalamin. Wow, Gitu. gitu. Oke, puji Tuhan ya Bu Jun ya, sehingga dia pengenalan akan Kristus itu walaupun sebentar, terus kondisinya juga yang terbatas, sehingga pengenalan akan Tuhan itu masih tipis ya. Tapi Ya, Tuhan sudah bekerja di ya, hatinya, dia dibaptis itu sehingga dia bisa melihat terangnya, terang dalam ya, kehidupan dia Amin. sendiri, ya, sehingga ya, dia bisa merasakan ada keanehan lah ya, ada ya. keajaiban pada dirinya gitu. Mm-mm. Pertanyaan yang selanjutnya nih ya, setelah menikah kan di Jakarta, langsung pulang ke Belanda, Ya, ya kan? ya, ya, Langsung ya. pulang ke Belanda. Nah, di situ prosesnya bagaimana gitu loh? Oh, Kan udah itu dia merasakan kasih Tuhan, anugerah ya. Tuhan, dia yang alami. Kira-kira Mm-mm. bagaimana di negeri Belanda prosesnya itu? Prosesnya sulit, Bu. Sulit, Oh, sulit banget. hmm. Karena sebelum berangkat, mamaku tuh pesen gini. Mamaku bilang, iman kamu diturunin. Saya gini, mana sih mama nih iman? Maksudnya kamu tuh kan istilahnya saya udah lebih dulu dari dia imannya. Oke Jadi ya. sekarang samain imannya sama dia supaya jalannya enak. Ya, Kalau kamu nyambung lah, merasa supaya di nyambung. atas terus, Very good. akhirnya nanti Ya, ya. susah untuk bawa dia gitu. Akhirnya dia oke. Dan kesulitan itu kayak yang, saya ajar dia bagaimana mari kita belajar baca Alkitab setiap hari supaya kita mengenal. Dia bilang, oh mesti setiap hari. Gitu. Kayak yang gitu-gitu ya. Saya bilang, ya, saya bilang mesti enggak, tapi saya tuh mau karena kita kan mau belajar. Terus soal persembahan juga ya. Hmm. Soal persembahan di gereja. Kamu kasih berapa? Jangan banyak-banyak. Pokoknya perhitungan banget gitu, perhitungan sekali. Dan ya karena saya udah belajar banyak di sisi juga tentang perpuluhan dan itu saya beritahu dia, dia kaget setengah mati. Berapa? 10%? Astaga, banyak banget katanya. Itu gaji saya berkurang. Waduh, udah pokoknya saya nggak mau kasih. Saya bilang oke, nggak usah kasih. Kalau nggak mau kasih, nggak usah. Kayak gitu. Tuhan lihat hatimu. Jangan kasih karena saya yang suruh. Jangan. Nah, akhirnya saya pikir nggak apa-apa, saya jalan terus. Saya bilang kalau kamu nggak mau kasih, oke nggak apa-apa, asal kamu mau ikut beribadah. Emang mesti tiap minggu ke gereja? Ya nggak mesti, tapi untuk saya mesti mau ke gereja hari Minggu beribadah. Wah, eh, akhirnya satu hari ini yang Tuhan lakukan sampai dia akhirnya mau memberikan perpuluhan. Satu hari itu mamaku sakit, masuk rumah sakit Husada. Ya, saudara kan mahal rumah sakit Husada. Saya gimana mau kirim duit? Saya aja nggak kerja. Akhirnya saya bilang sama adik saya, udah kita berdoa, kamu berdoa sana, saya berdoa sini. Kita lihat aja nanti Tuhan yang penuhi biaya rumah sakit. Gitu. Satu malam, saudara, ada orang gereja tuh datang. Tiba-tiba dia datang, dia bilang, Jun, ini saya punya 500 gulden. Waktu itu masih gulden ya. Banyak, saudara, 500 tuh untuk Belanda banyak banget.
Saya bilang, ini untuk apa? Ini banyak sekali. Ini uang dari Tuhan, kata dia. Jangan kamu tolak ya. Ini saya mau kasih untuk biaya mamamu. Nah, di situ suamiku terkaget-kaget sampai dia bilang, saya nggak pernah, Jun. Boro-boro 10 kelden aja, saya nggak pernah dikasih sama orang. Ini orang 500 kasih begitu aja sama kamu. Nah, terus itu teman saya bilang, ini bukan uang saya, ini uang Tuhan. Uang Tuhan bagaimana? Ini uang kamu. Iya, uang yang Tuhan titipkan sama saya. Dia nggak ngerti. Dari situ dia bilang, aduh ini mujizat yang saya belum pernah alami. Ya, saudara, siapa yang mau kasih 500 gulden itu biaya itu cukup untuk makan tuh sebulan tuh. Ah, ini saya kirim ke mama. Nah, mulai saat itu saya bilang, itulah Tuhan. Saya bilang, lihat tuh, itulah Tuhan. Sesuatu yang nggak mungkin untuk kita, untuk Tuhan mungkin dia kirim. Tuh, pasti Tuhan yang kirim. Karena dia, temanku bilang, Tuhan bicara dalam hatiku ya. Ya, ini orang udah hidup baru, jadi dia udah ngerti. Tuhan berbicara dalam hatiku bahwa saya harus berikan uang ini untuk mamamu tuh. Nah, terus saya bilang, lihat Tuhan bekerja, Tuhan kirim dia ke kita, datang malam ini untuk kasih 500 gulden. Suamiku nggak habis percaya, nggak habis, kata dia, mana mungkin bagaimana, kamu lihat sekarang di uang, besok saya mau kirim ini uang ke Jakarta. Nah, dari situ saya bilang, lihat tuh bagaimana Tuhan mengasihi kita. Lihat, kita berdoa, Tuhan ini gimana biaya mama rumah sakit. Tuhan kirim orang, kita kan nggak minta dari orang itu. Kita nggak bilang, tolong dong, pinjem. Enggak, Iya. dia tergerak untuk datang memberi. Dari situ suamiku bilang, oh, saya bilang, lihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya kita juga perlu berterima kasih sama Tuhan. Kita juga perlu memberi. Nanti Tuhan beri. Kalau kita beri, kita juga diberi nantinya. Nah, dari situ dia mau belajar. Oh, gitu. Iya, iya. Jadi Awesome. gimana? 10% mau beri? Saya gitu. Sudah, saudara, aduh, berinya sedikit dulu ya Jun. Ya nggak apa-apa, sedikit dulu. Alah, segini gimana sih, perpuluhan sedikit dulu. Tapi akhirnya sampai sekarang ibu apa dia oke, dia berikan 10%. Dan itu yang saya sedih, Tuhan. Terima kasih pergumulan yang, dan Tuhan kasih lihat sama dia bagaimana mujizat terjadi. Dia bilang, saya belum pernah ngalamin orang nggak pernah kasih 10 gulden aja, nggak pernah. Ini kok 500. Jadi begitu. Iya. Luar biasa Tuhan. Pertanyaan selanjutnya sedikit lagi ya Pak Andre ya. Ya, Ya, oke, silakan. ya, kira-kira berapa lama itu proses dia pengenalan akan Tuhan, dengan Tuhan perlihatkan mujizat-mujizatnya gitu, sehingga dia mulai naik level step by step gitu ya, sampai dia mengenal Tuhan tuh sepenuhnya. Kira-kira berapa lama? Terus Ya, pertanyaan yang ini, waktu berdoa, Bu Jun berdoa bareng nggak sama dia gitu? iya, iya. Ya. Jadi dia dengar ya yang saya doain ya. Walaupun waktu itu bahasa Belanda saya masih itu banget dah, bisa dan nggak bisa gitulah. Kami selalu berdoa bersama, dan itu juga saya bilang, ayo mari kita berdoa bersama sebagai suami istri gitu. Dan makanya dia bilang, emang harus? Saya bilang, ya nggak harus. Kalau saya mau, dan saya mau mengajak kamu karena kamu suamiku gitu. Akhirnya dia mulai, oh ya, oke. Dan dia melihat jawaban-jawaban Tuhan yang kita doakan. Prosesnya lama juga loh Ibu Rita, 2 tahunan deh. Karena masalah ke gereja, masalah ke ini, apa sih, kalau sel, kita kan juga punya sel di sini. Iya. Selnya hari Selasa. Saya nggak ikut, kamu aja. Jadi saya sendiri, saya pikir biarin deh. Saya nggak mau paksa, saya pergi dulu sendiri, tiap minggu saya sendiri datang. Saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau yang bawa dia, saya nggak bisa paksa. Orang nggak bisa dipaksa ya Bu ya. Kalau Iya. dipaksa nanti malah nggak enak gitu.
Satu hari saya bilang nanti kamu jemput saya ya jam 9. Oh ya, dia jemput saya jam 9. Terus ini pemimpin sel saya gini, masuk dong, masuk dulu. Katanya. Jadi dia masuk nih, kita udah selesai. Dia masuk. Waktu dia masuk, pemimpinku ini dia ngomong banyak sama suamiku. Akhirnya dia mulai saat itu dia mau ikut sel grup itu. Aduh, Ibu, saya namanya dulu saya sampai kadang-kadang saya nangis, Tuhan. Ini Iya. gimana nih Tuhan? Saya datang ke Belanda kan nggak ada temen yang maksudnya kalau di Jakarta kan ada temen teman-teman di doa, ada teman gereja gitu ya. Jadi kan bisa bisa sharing gitu ya. Di sini saya sendiri, tapi ya itulah kesabaran dan air mata. Akhirnya dia bisa dimenangkan dan Puji Tuhan. dia melihat juga bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita gitu sebagai apa yang kita doakan tuh Tuhan jawab. Saya bilang kamu berikan 10% kamu nggak akan miskin. Lihat deh, Iya. kita nggak akan kekurangan. Memang duitnya berkurang. Duitnya memang berkurang rasanya. Waduh, banyak banget nih. Itu kan belum bayar rekening-rekening, belum makan. Saya bilang lihat, saya kadang-kadang cuma bilang sama dia lihat nih. Kita hidup kan sampai sekarang udah 31 tahun kita bersama, kita nggak pernah kelaparan, nggak pernah miskin banget, maksudnya sampai sampai tergeletak gitu, nggak pernah kan aku gitu. Nah, itulah ajaibnya kalau kita beri, ya Tuhan pasti memberikan juga. Dan banyak ibu, kita pernah kecelakaan mobil 3 bulan berturut-turut, dan dia melihat bagaimana di tengah-tengah kecelakaan itu, yang sebenarnya kita harus mati, saya bilang, kita masih hidup ya. Gitu. Dia lihat juga, aduh Tuhan luar biasa. Nah itulah, makanya saya tuh, saya ini sekali, giat sekali untuk membawa kamu mengenal siapa tuh Tuhan Yesus. Amin. Kalau nggak ada dia, lah udah nggak tahu lah. Apalagi Iya. hidup di sini, Ibu, hidup di sini parah dibanding Indonesia. Iya. Di sini kan orang beribadah, orang di Indonesia kan berbondong-bondong ibadah ya kalau hari Minggu. Di sini sepi Bu, orang pada tidur kalau hari Minggu. Oh gitu. Iya. Pertanyaan terakhir Bu Jun. Pertanyaan Silakan. terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Jun. Apakah dampaknya suami Ibu telah percaya walaupun step by step, akhirnya mengenal Tuhan dengan keajaiban-keajaiban Tuhan sendiri ya, yang berkarya. Dampaknya kepada keluarga suami, ada nggak dampaknya kepada keluarga suami? Dampaknya kita dimarah-marahin. Karena keluarganya khususnya mamanya menentang sekali orang Kristen. Kalian ngapain sih ke gereja tiap minggu? Gitu. Udah lebih baik di rumah kan, atau kemana kek, jalan-jalan. Ngapain sih ke gereja? Gitu. Saya itu yang selalu jawab suamiku. Tapi saya selalu diam. Saya pikir daripada pertanyaan yang membuat kesal gitu ya, saya diam aja. Saya bilang, oh saya mau ke gereja. Udah gitu. Terus di rumahku kan di sini di tembok tuh ada ayat-ayat gitu ya, di ruang tamu, di ruang lain ada ayat. Jadi di ruang tamu itu ada ayat. Ayatnya tuh bahasa Inggris. Christ is the head of this house. Mertuaku gini, itu artinya apa bahasa Belandanya? Terus saya bilang bahasa Belandanya artinya Kristus adalah kepala dalam rumah. Oh, kalau di saya enggak. Saya kepala rumah tangga saya. Waduh. Kayak gitu-gitu Ibu. Jadi saya gitu ya, terserah lah. Kalau nggak mau. Dan satu saat dia sakit harus operasi jantung, operasi besar waktu itu. Terus saya bilang sama dia, saya mau berdoa, boleh. Nggak perlu segitunya, aduh sedih banget saya. Nggak perlu berdoa Jun untuk saya
kamu berdoa sendiri di rumah. Akhirnya dia masuk kamar operasi, dia mati. Aduh, saya rasanya, Allah, Tuhan. Oh, Iya, meninggal. iya, Oh, mati waktu meninggal langsung di meja iya. operasi. Oh, Segitu dia bencinya sama orang Kristen, segitu. Kalau benci diem nggak apa-apa ya, tapi suka marah gitu ke kita, protes. suka Iya, protes. komentar gitu. Iya, iya. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya pikir ya itu urusan dia lah sama Tuhan. Mm-mm. Tapi dari Hanya, adiknya dan dari saudara-saudara yang lain, kalau ada masalah apa, saya bilang, ayo kita berdoa, mereka ikut. Mereka oh, ikut puji berdoa. Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Mm-mm. Jadi ada Saya pikir dampak ya. ada dampak ya, terserahlah Ya, mau terima apa enggak. Saya selalu, ayo kita berdoa gitu. iya. Gitu. Iya, Iya, Tuhan itu iya, baik ya, Bu Jun. Ada Amin. walaupun orang tuanya yang nggak mau terima, ibunya, tapi anak-anaknya iya, bisa mau iya, terima. Pelan-pelan, iya. pasti. Karena Tuhan kita Tuhan yang Amin, dahsyat. amin, iya, iya, Tuhan yang Amin. kurnia, Tuhan yang penuh iya. kasih. Itu aja Pak Andre, Oke, pertanyaan saya untuk Bu Jun. mantap. Luar Makasih Bu biasa. Jun. Ya, Terima kasih, pengalaman. sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Mama Ita sudah bertanya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofonnya. Andre, Silakan Pak Andre, Karel. Ya, silakan Pak Karel. ya, Monggo. selamat siang Bu Jun. Ya, Selamat siang. ya, saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Iya, Kelihatannya kita sama-sama GPPB ya. ya, iya, iya, iya. Oke, saya dengar cerita tadi, ya, dengar cerita Ibu tadi dari Jakarta sampai di Belanda ya. Ini ada sesuatu yang Ibu pernah lakukan ya. Katakan begini, pada waktu Ibu di Jakarta di GPPB Fajar Kemuliaan ya, Iya, Fajar Kemuliaan ya. Setahu saya dalam MDC, dalam GPPB itu tidak semudah itu untuk menikah ya. iya, Kecuali ada orang-orang yang sudah yang sudah dipercayakan ya. Karena setelah menikah ini kan ke Belanda, ya. iya. Bimbingannya itu bagaimana ya? Itu kan pertanyaan untuk itu pimpinan di KKPB ya. Kalau boleh saya tahu apakah Ibu sudah dalam pelayanan di Jakarta di Iya, KKPB? iya, Ya, iya. ya itu. Ya. Dan menurut saya kalau orang dalam pelayanan itu tidak semudah 1 bulan, 2 bulan untuk pernikah untuk itu Iya, tidak semudah itu. Ya. iya, iya, Saya mau lagi iya, Bu. betul. Ya, mohon maaf. Ya. Betul, Kalau saya betul, Pak. melihat, Ya, ya, kalau saya melihat Ibu, ya, sudah pelayanan di Fajar Kemuliaan Jakarta. Kemudian sampai banyak persoalan yang timbul di Belanda ya, sampai suaminya meninggal ya. Kelihatannya bukan kelihatan ya, Ibu aktif dalam pelayanan dan bagaimana hidup Ibu itu yang sudah ditangkap Tuhan ya. Jadi berarti Ibu sungguh-sungguh mau itu dalam pelayanan ya. Tapi tidak semua orang ya, ibu-ibu misalnya, apalagi di Belanda ya, karena suami yang tanya perpuluhan, kok banyak, kok gini segala macam ya. Kalau orang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, oh dia nggak mau ikut, tinggal aja sudah, ya. Tapi kalau saya dengar ceritanya Ibu, ya, Ibu ada sungguh-sungguh itu mengenal hati Tuhan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ibu mengenal hati Tuhan, ya, aktif dalam pelayanan, ya, apa yang menjadi ada panggilan atau sebabnya apa Ibu mau melayani Tuhan lewat jemaat yang ada di Jakarta dan juga jemaat yang ada di Belanda, khususnya keluarga Ibu. Tentunya ada sesuatu yang jujur sehingga menyatakan kepada keluarganya Brother Fleming itu sehingga mereka mau diajak doa ya mau tidak mau gitu itu apa sebabnya? Ya, itu sebabnya ada seperti tadi saya juga bilang sebelum saya menikah itu saya kan bertanya-tanya terus Tuhan, apakah ini dari Tuhan? Apakah memang saya harus ke Belanda Tuhan?
Oh, bagaimana ini? Dan itu jawaban Tuhan tadi ya, Yesaya 42 ayat 9. eh, Tuhan telah memanggil saya untuk maksud pelayanan. Telah memegang tangan saya. Tuhan telah membentuk saya dan memberi saya menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi dengan ayat ini, saya pegang, saya bilang, oke Tuhan, saya akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa di negara ini. Nggak tahu dia bagaimana cara Tuhan, tapi oke saya siap walaupun saya tahu sulit. Khususnya kalau saya di sini berarti saya harus kalau harus menjadi terang bagi bangsa berarti saya harus juga bisa bicara dalam bahasa Belanda, harus juga bisa berdoa dalam bahasa Belanda dan itu proses pembentukan itu yang Tuhan 16 tahun Tuhan bentuk saya untuk mengenal kultur Belanda, untuk belajar bahasa Belanda dan untuk belajar berdoa dalam bahasa Belanda. Pak, kalau cuma ngomong bahasa Belanda gampang lah ngomong gini-gini. Tapi kalau berdoa kan lain. Sementara saya gini, Tuhan, oke, saya akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sini. Tapi Tuhan tolong saya untuk berbicara dalam bahasa Belanda dan berdoa. Dan itu Tuhan lakukan, Pak. Saya belajar bahasa Belanda sungguh-sungguh karena tekad saya harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sini. Dan saya belajar berdoa dalam bahasa Belanda sulit banget. Aduh, saya sampai bilang Tuhan tolong. Iya, sulit banget. Dan Tuhan pakai orang-orang Belanda dari gereja yang mengajak saya, ayo Jun ikut yuk kita ada doa pagi katanya. Oh iya iya iya, saya ikut. Tapi saya bilang, oke saya ikut tapi saya nggak doa ya. Saya pikir, waduh kalau saya doa bahasa Belanda, nggak deh. Iya, iya, nggak apa-apa, ayo kamu ikut aja. Jadi saya ikut doa, mereka yang berdoa lah. Gitu. Tapi satu saat mereka bilang begini, sekarang kamu yang berdoa. Aduh Pak, saya rasanya udah gemeteran waktu itu. Saya nggak bisa. Saya berdoa bahasa Indonesia ya Tuhan ngerti semua bahasa. Iya Tuhan ngerti semua bahasa, tapi kita nggak ngerti apa yang kamu ngomong kata gitu. Iya benar. Tapi itu maksud aku dulu Tuhan ini bagaimana? Bayangin Pak, dia bilang, oke mari kita berdoa. Ayo Jun mulai. Saya udah keringet dingin saat itu. Saya cuma berdoa sebaris-sebaris. Tuhan terima kasih. Stop. Lama saya diam mikir lagi nih mau ngomong apa habis ini. Tapi itu ya Pak, setiap minggu, setiap hari Selasa kita ngumpul dan selalu mereka suruh saya yang berdoa. Saya tahu bahwa itu Tuhan mengajar saya. Ayo biar sulit, biar bagaimana nggak mampu. Pokoknya ngomong aja. Dan dari situ saya belajar, akhirnya saya bisa dan akhirnya dengan saya bisa berdoa dalam bahasa Belanda, saya bisa menjangkau orang-orang. Saat itu saya kerja Pak, saya kerja di orang-orang tua gitu. Saya nolong orang-orang tua. Jadi saat saya bekerja eh, kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang tua. Mereka biasalah cerita orang-orang tua sini kan kesepian. Karena anak-anaknya udah nggak pernah datang gitu lah. Jadi kalau ada orang yang datang ngurus mereka senang sekali. Dan dari begitu saya kadang-kadang bilang, Ibu mau saya berdoa. Dan mereka mau. Jadi dengan cara begitu saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Tuhan mengajar saya 16 tahun Pak, Tuhan ajar saya di sini hanya untuk bahasa. Tapi dari situ saya belajar dan saya akhirnya melakukan, saya bilang saya harus jadi terang bagi bangsa ini. Dan terus itu selama saya ada di Belanda sampai hari ini. Saya mengucap syukur Tuhan, itu firman Tuhan memang hidup ya. Dia hidup banget. Ya, Dia bilang, oke. aku membentuk engkau. Ya memang Tuhan bentuk saya. Bukan cuma di Jakarta Tuhan bentuk saya, di sini Tuhan bentuk saya, khususnya bahasa ya. Nah itu yang sulit. Ya. Tapi ya segala sesuatu bersama Tuhan walaupun sulit kita Amin. Amin. Ya. bisa. Eh, Ya. anak-anak Ibu bagaimana Bu? Anak-anak saya bisanya bahasa Belanda.
baru sekarang belajar bahasa Indonesia. Anaknya bule semua ini. Enggak sih, enggak, anak-anakku dua orang kayak orang Ambon. Oh ya. Iya, iya, Oke. Gelap loh. Oke, Gelap ya. kah? Terima kasih Bu Jun. iya, terima kasih juga Oke, Pak. mantap. Ya, alright. Ya, di sini ada Pak Bambang. Ya, Pak Bambang ada yang mau disampaikan? Ya. Ada Ibu Ria Worang itu dari Ya, Itali. Ibu Ria Woron. Ya, boleh. Silakan Bu Ria. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. Halo. Ibu Pak, Arianto. lanjut aja. Lanjut, Pak. Oh, Pak Bambang. Ada kesibukan kan? Lanjut. Ada, ya kita monitor aja. Oh. Kalau nggak ada kesibukan, boleh tanya lah. Boleh tanya. Bentar lagi mau selesai nih. Mau selesai nih. Nah, ya sudah, lanjut aja, Pak. Lanjut. Oke. Ya, Bu Ria, ada yang mau disampaikan, Bu Ria, atau ditanyakan? Silakan. Kultur Italiano sama kultur Belanda. Ya, silakan. Ya, oke. Monitor Ibu Rianya. Ya, ya. lagi sedang bekerja mungkin Pak. Ya, lagi sudah bekerja ya. Ya, waktunya kerja dia di Itali. Oke, Bu Jun. Bu Jun, adakah ini yang masalah mungkin waktu pertama kali ya, mungkin masalah makanan, gitu kan susah. Dari orang Indonesia, Ambon maunya makan nasi. Nah, sampai di Belanda nggak ada nasi. Nasi ada tapi orang Belanda kan makan nasi kan seminggu sekali. Karena saya kerja di Belanda dulu, gitu. Dia rasa heran, orang Belanda lihat saya makan nasi setiap hari itu dia heran. Loh, kenapa heran? Dia bilang, orang kita, orang Belanda itu nggak bisa makan nasi setiap hari. Jadi bagaimana? Ya seminggu sekali lah, dibilang. Nah itu, apakah mengalami sindrom seperti itu, Ibu? Iya. Jun? Untungnya suamiku itu suka makanan Indonesia karena dia udah nggak tahu dia berkali-kali bertahun-tahun ke Indonesia terus. Dia suka, dia senang sama makanan Indonesia. Jadi dia itu kalau di sini siang tuh orang makan roti ya. Nah, jadi suamiku makan roti, aku makan nasi siang jam 12. Dia nggak bisa tuh kalau siang makan nasi. Tapi malam makan nasi, dia ikut makan nasi gitu. Cuman akhirnya dia bilang, kamu juga harus belajar makan Roti. Jadi kalau makanan Belanda dia yang masak gitu. Suamiku yang masak. Nah kalau makanan Indonesia aku yang masak gitu. Dan akhirnya saya belajar juga makanan Belanda lah ya. Gitu. Tapi anak-anakku jangan tanya Pak, makanan Indonesia kita tiap hari nasi di sini. Oh, makan nasi tiap hari. Kemarin gado-gado, aku bikin gado-gado. Wow. Iya. Oke. Bu, apa anak-anak lahir di Belanda atau di Jakarta, Bu? Belanda semua. Kenapa, Pak? Lahir di Belanda semua. Semua di Belanda. Enggak. Oh iya, di sini anak-anakku lahir di sini ya. Lahir Belanda lah, bule. Makan nasi gitu. Makan nasi gitu. Iya, suka. Ya, karena mamanya yang suka ajarin ya. Jadi mereka ikutan lah. Iya, oke, ya. Ya sih, ya. Lanjut. Ya. Ujun. Ya. Ujun pernah nggak? Jadi suami bisa baca Alkitab bahasa Inggris atau tetap Alkitab bahasa Belanda? Kita bacanya Alkitab bahasa Belanda. Oke. Bahasa Belanda. Kenapa Pak? Saya kadang-kadang gini, Alkitab bahasa Belanda sebelahnya Alkitab bahasa Indonesia. Jadi kalau saya nggak ngerti, saya lihat apa ya artinya. Gitu. Oke, betul. Ya, very good. Ya, nggak apa-apa. Yang penting, apakah setiap hari ada baca Alkitab, mesbah doa, ada ya? Iya. Very good. Oke, jadi suami sudah tidak merasa aneh dan janggal ya? Kok tiap hari berdoa? Enggak. Malah kalau saya sibuk belum sempet dia gini, udah jam 10 nih gimana sih belum baca Alkitab? Iya saya gitu. Iya. Oke. Setiap baca Alkitab ya, suami baca Alkitab. Pernah nggak ada ayat-ayat yang
diketahui, nggak paham. Terus tanyanya ke siapa? Suami. Iya, Ah, kadang-kadang saya bisa jawab, tapi kadang-kadang saya bilang, saya juga sendiri juga suka nggak ngerti, saya gitu. Tapi udah kita tetap baca, nanti satu saat pasti Tuhan buka, entah di ah, gereja, entah di mana. Oh iya iya. Jadi udah baca aja biar nggak ngerti, kayak ngerti, baca aja. iya. Saya gitu. Apakah Ini itu ya. ayat yang nggak mengerti kan bisa ditanyakan di komser, ya nggak? Oh iya iya betul Nah, betul betul kan? memang Nah, kadang-kadang juga ada ya kadang ditanyakan kan? Ya, iya 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 oke, iya iya. Iya. ditanyakan. Very good. Ya, selama ini apakah suami juga tergerak untuk memberitakan kebenaran firman kepada saudara-saudara yang belum kenal? Gimana? Eh, dia kalau gitu kurang Pak, lebih Enggak ya? lebih giat saya. Kalau Oh, dia kurang gitu, lebih ya oh, dia memang juga ngomong ke teman-temannya, tapi nggak segiat saya. oh, oke. Jadi Ya Ibu Jun yang memberitakan, ya menginjilin orang ya? ya Ya. ya ya. Ibu Jun terakhir nih, saya tanya, sudah waktunya habis. Nah, Bu Jun waktu menginjil orang, pernah nggak Bu Jun ditolak? Oh banyak Pak. Ya. Contohnya gimana? Oh apalagi orang sini. Eh saya pernah saya ngomong soal Tuhan Yesus. Jawabannya gini, saya nggak perlu. Mereka jawab gitu, saya nggak perlu. Saya hidup cukup. Di sini orang nggak perlu Tuhan, Pak, karena mereka Ya, saya semua ngerti. terjamin. Ya, Semua terjamin di sini. Asuransi A, B, C, D. Udah nggak tahu dia banyak banget asuransi. Jadi mereka jawab saya gitu. Oh, saya nggak perlu. Saya nggak perlu. Hidup cukup. Ya, saya kalau udah gitu, saya bilang, oke. Oh, sering, Pak. Atau jawaban mereka, oh kita nggak pernah diajar dari dulu. Jadi kita nggak tahu. Gitu. oke. Tapi juga ada juga orang-orang yang mau menerima itu juga. Ya, ya. Oke. Saya kira waktunya nggak banyak. Bu Jun Ya, bisa berikan pesan moral apa tentang pengalaman Bu Jun ya selama ya, di rantau orang, di negara orang yang beda kultur ya, beda waktu, beda tempat ya, beda bahasa, beda segala-galanya. Kira-kira mau sampaikan pesan moral apa kepada teman-teman di virtual Zoom maupun yang sekarang ada di Facebook, YouTube channel, Instagram, mungkin makin banyak ini yang iya. berbeda ya. Oke, silakan. Apa pesan moralnya kira-kira? Saya rasa libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Hal yang kecil sekalipun. Ya, seperti waktu saya pertama kali baru datang, hal kecil. Kemana-mana naik sepeda. Nggak pernah kan Pak di Jakarta suruh naik sepeda. Ya. Di sini saya naik sepeda malah. Hal kecil. Tapi Tuhan tolong saya. Segala hal juga khususnya ngomong-ngomong sama mertua bahasa Belanda ya. Dia tuh kotanya lain, logatnya lain. Sulit sekali untuk mengerti, tapi itulah Tuhan. Kalau sekali lagi, Tuhan tolong saya untuk mengerti. Tuhan tolong saya untuk menjawab dalam bahasa Belanda. Dan itu Tuhan lakukan. Jadi libatkan Tuhan segalanya, segalanya, segalanya lah. Sampai hal kecil-kecil apapun, Tuhan, saya libatkan Tuhan. Itu Ya. aja. Ya, alright. Amin. Luar biasa ya kesaksian dari Ibu Jun pada siang hari ini teman-teman. Jadi kalau saya boleh tangkap ya, ini pergulatan ya yang dialami oleh Ibu Jun itu tidak mudah ya. Dapat suami yang pikirannya apa? Logika, ya enggak? Ya, Ya, nggak masuk logika kan? Banyak kan orang kan memilih logikanya sendiri-sendiri, ya enggak? Meskipun saat itu Tuhan berbicara, tapi kebanyakan mereka yang bicara memilih logika menolak untuk mendengar suara Tuhan, ya enggak? Kebanyakan ya, itu. Jadi every day God has something to say to you ya.
Even when he seems to be quiet, God is still saying something. Jadi setiap hari Tuhan sebenarnya punya sesuatu untuk dikatakan kepada setiap kita. Bahkan ketika Tuhan kelihatannya diem loh, tampaknya diem, tapi Tuhan tetap mengatakan sesuatu. Jadi poinnya apa? Kita harus punya relasi yang intim, jaga terus korek relasi kita dengan Tuhan. Dengan apa caranya jaga relasi? Itu yang dilakukan oleh Bu Jun kan? Setiap hari mesbah doa, baca Alkitab. Ada yang nyuruh nggak? Nggak ada yang nyuruh. Nggak ada yang nyuruh. Tapi kegerakan supaya tetap terkoneksi. Ya nggak? Ya. Nah, tetap Ya. karena Amin. pasti Bu Jun pasti pernah baca kan di Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya? Ini Mazmur. Itu yang Tuhan taruh di hati saya lewat kesaksian Ibu Jun ya. Karena kita sering tidak mendengar malah suara Tuhan karena kita tidak memperhatikannya, atau mungkin relasi kita dengan Tuhan nggak ada, nggak connect, kadang on kadang off. Bisa nggak? Bisa. Ya, poinnya adalah tetaplah berjalan dalam iman, walaupun seringkali yang sampaikan oleh Bu Jun tadi kan, langkahnya tertatih-tatih karena rasanya capek nggak punya suami yang seperti itu, kenal Tuhan, capek nggak? Capek loh, capek untuk mau ngasih tahu ini, aku nggak percaya, buat apa? Kok ke gereja tiap hari kah? Kan gitu, capek nggak? Capek. Tuhan tidak akan membiarkan kita itu jatuh tergeletak jika iman kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, itulah yang kita. Jadi percayalah, Tuhan tidak akan sia-sia usaha Ibu Jun terus tetap memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada suami. Dikit demi dikit, biar Roh Kudus yang bekerja. Amin. Tetaplah memberitakan kebenaran, tetaplah bersaksi demi Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa, termasuk suami. Terus dimenangkan mungkin saudara-saudara suaminya. Tuhan Yesus memberkati. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Amin. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Jun atas kesaksiannya. Terima kasih juga Pak. Ya. Terima kasih semua. Ya, silakan Pak Karel, mungkin ada pesan moral dari Pak Karel. Monggo. Terima kasih Ibu Jun ya. Saya bilang sus ya, karena orang Ambon ya. Iya. Harganya apa Bu? Ambon? Peter. Ya. Oh, Peters ya. Peters, iya. Ya. Ada SZ, ada Z. Nah. Oh, ya, kalau gitu kenal dengan Om Wem Peter juga ya? Iya. Itu sepupuku. Oh, sepupu. Oh, Monik Peter juga. Iya. Oh, itu sepupu semuanya. Sepupu Bu, sepupu. Oh, iya. Keren. Iya. Oke. Ya, ada pesan moralnya Pak Karel? Monggo silakan. Masih tertutup mikrofonnya, Pak. Halo. Ya, oke, good. Halo. Ya, oke. Go ahead, silakan. Halo. Bagus, dengar. Ya. Ya, dengar. Bagus ya? Ya. Oke, ya. Oke. Saya percaya ya bahwa kita ya sejak kecil, remaja ya, pemuda itu, kita tidak pernah pikirkan kalau sekarang kita bisa ketemu. Iya. Saya percaya bahwa Sus Jun tidak pernah pikirkan waktu masih kecil sampai di Belanda dekatnya Belgia, tidak pernah pikirkan.
Ya. Enggak. Sampai kita ketemu di sini sama-sama orang GKPB itu tidak pernah kita pikirkan. Tapi Tuhan buat. Ya. Cara Tuhan. Saya bersyukur ya. Saya bersyukur dengan kemajuan IT sekarang tuh kita bisa lakukan apapun juga tuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Amin. Khususnya di Lingsum ini ada banyak orang yang diberkati dengan Lingsum ini. Selamat siang, sore Ibu Happy Daryono. Selamat siang. Selamat siang Ibu Happy. Ibu Happy, saya di mana Ibu? Saya di Tangerang, Banten. Tangerang, Banten ya. Mungkin Ibu baru pertama ikut di Zoom Kompak Siang ya? Enggak. Saya udah berapa kali ikut. Oh ya, mungkin saya ikut. Oke, terima kasih ya. Selamat bergabung Ibu Happy Daryono. Ya. Kita sudah berakhir dengan sesi pertama tadi. Ada kesaksian yang menarik, yang bagus sekali dari Sus Jun Fleming ya, Fleming dari Belanda, Belgia. Bagaimana Tuhan memakai Sus Jun dari Jakarta sampai di Belanda dengan segala pergumulannya ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Sus Jun ya. Masih bersama kita. Sama-sama Pak. Mama Rita dari Depok ya, Pak Bambang dari Malang, ada Ibu Ria yang masih Ibu Ria Worang, monitor ya dari Italia, dan Ibu Happy